Seorang mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB berinisial SSS ditangkap Bareskrim Mabes Polri usai membuat dan mengunggah meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Polri menggunakan pasal 45 ayat 1 jungto pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 51 ayat 1 jungto pasal 35 ayat 1. SSS terancam pidana penjara selama 6 tahun dan juga denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Semenjak ditangkap pada 6 Mei, SSS baru dilepaskan pada Minggu malam, usai Bareskrim memutuskan menangguhkan penahanannya. Mengingat sebelumnya sejumlah pihak mendesak mahasiswi ini tidak dijerat secara pidana dan dilakukan pembinaan oleh kampus, dalam hal ini ITB. Salah satunya disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Bahkan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman juga menjadi pihak yang menjamin SSS agar tidak ditahan lebih lama. Publik pun bertanya mengapa kepolisian tetap melakukan penangkapan dan penahanan. Meski pada Selasa 29 April lalu, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan gugatan terhadap pasal 27 dan 45, di mana MK memutuskan pejabat dan lembaga tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik. Apakah kemudian putusan MK tidak berdampak signifikan terhadap penerapan Undang-Undang ITE? Sejauh mana pula batasan antara kritik, kebebasan berekspresi, dan pencemaran nama baik agar tidak terjerat pidana UU ITE? Ya, lagi-lagi kemudian masih banyak saja yang kemudian belum paham mana batasan-batasan kritikan, kemudian pencemaran nama baik maupun juga kebebasan berekspresi. Melihat dari kasus ini sejak ditangkap pada 6 Mei kemarin, SSS kemudian baru dibebaskan usai adanya penangguhan kasus oleh Bareskrim dan juga dilepaskan pada 11 Mei kemarin. Mengapa kemudian SSS sudah ditetapkan sebagai tersangka jika kemudian akhirnya kasus ini ditangguhkan? Belum lagi kemudian mengapa SSS kemudian bisa memiliki motif untuk melakukan hal ini? Betulkah ini masuk dalam delik dan juga merupakan pencemaran nama baik dan bahkan juga melanggar Undang-Undang ITE? Kami akan membahasnya secara lengkap bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir semuanya bersama dengan saya saat ini di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah bergabung bersama kami ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam. Sudah hadir pula ada Irjen Pol Purnawirawan Arief Wijaksono, Ketua Kompolnas. Assalamualaikum. Dan juga ada Mas Aristo Pakaribuan, pakar hukum pidana UI. Selamat malam Mas Aristo. Selamat malam Mbak Maria. Oke, saya langsung ke Anda nih Mas Aristo. Oh, siap. Kalau Anda melihat Mas pasti memantau betul bagaimana kemudian kasus ini berjalan. Kemudian kemarin ditangguhkan. Tapi kita coba ingin lihat dulu prosesnya. Dari awal sejak dilaporkan oleh pihak ketiga, meskipun ini merupakan delik aduan sebenarnya, hingga kemudian proses penetapan tersangka. Anda melihat sudah tepatkah atau justru ada celah di sana? Begini, yang pertama saya koreksi dulu, ini bukan delik aduan. Kenapa bukan delik aduan? Karena yang dipakai adalah pasal 27 tentang muatan elektronik yang melanggar kesusilaan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang manipulasi informasi elektronik sehingga itu seolah-olah terlihat asli. Nah, aplikasinya begini. Jadi pertama foto meme tadi ya, Prabowo dan Jokowi itu kan yang sedang berciuman itu dianggap melanggar norma kesusilaan. Nah, di sini tadi Mbak Maria mengatakan di mana sih batasnya. Nah, disinilah norma kesusilaan ini bisa ditarik ke kiri, bisa ditarik ke kanan. Karena undang-undang mengatakan norma kesusilaan itu tergantung dari moral judgment masyarakat. Ini kan sesuatu value yang sangat abstrak. Tergantung siapa yang menilai ini pantas tidak pantas. Lagi-lagi ini masih Swiss di rupa nih. Tergantung moral kompasnya siapa yang dipakai. Nah, tadi Pak Arianto tadi kita bincang-bincang mengatakan bahwa pasti polisi sudah memakai ahli. Betul, pasti sudah ada ahlinya. Tapi persoalannya ahli ini kan pendapatnya beda-beda. Kalau ahli yang konservatif ditanya, yang moral kompasnya agak terkolot-kolot, agak kolot-kolot dikit, dia akan bilang, wah ini nggak susila nih. Tapi kalau ahli yang moral kompasnya agak liberal, kenapa saya bilang agak liberal? Karena meme ini sudah banyak dilakukan di politik global, di literatur global udah banyak. Jadi kalau lihat pertama ya, meme seperti ini tuh ada di ketika Jerman Timur dan Uni Soviet. Justru meme ini bukan untuk menghina. Meme ini justru digambarkan sebagai satir ya, aliansi antara Jerman Timur yang komunis dengan Uni Soviet. Jadi bukan untuk menghina sama sekali. Lalu ada juga misalnya Donald Trump dengan Vladimir Putin. Nah, inilah yang tadi pertanyaannya. Apa sih batasnya? Batasnya itu jawaban sederhananya, batasnya tergantung yang menerjemahkan. Siapa yang menerjemahkan? Ya polisi. Polisi dengan kewenangannya. Dan mohon maaf nih, mentersangkakan orang di Republik ini gampang kok. Alat buktinya itu cuma 2, jadi penekanannya itu kuantitas bukan kualitas. 1 tambah 1 2, oke, saya yakin dia tersangka. Artinya kalau ada ahli yang mengatakan
ini nggak melanggar susila, ini biasa aja. Polisi bisa cari lagi ahli yang mengatakan ini melanggar susila. Tambahlah 1, 2, akhirnya sederhana. Itu persoalannya ya. Itu polisi kan nggak isunya. cari-cari, Mas. Polisi kan nggak Dia cari-cari cari-cari kemudian. bukti. Pasti dong, dia harus cari-cari bukti. Ketika ada laporan masuk ke dia, atau nggak usah ada laporan, kalau bukan delik aduan, dia juga bisa mencari-cari perkara. Kan laporan polisi ada yang aduan model A dan model B. Jadi polisi ketika ada aduan, ya dia justru cari-cari bukti dong. Tapi kalau menurut Anda melihat ini sebenarnya melanggar delik nggak? Kalau saya, dengan moral kompas saya ini nggak melanggar. Kenapa? Karena yang digambarkan itu, ini bukan soal kesusilaan, mens reanya untuk melanggar kesusilaan, jadi niat jahatnya untuk menyebarkan informasi yang porno begitu ya, yang tidak sesuai dengan moral kompas Indonesia, menurut saya nggak ada. 1. Yang kedua, ketika manipulasi ini artinya mau menipu orang, seolah-olah informasi ini asli. Saya pikir nggak ada niat jahat ketika misalnya Mbak Maria melihat foto itu, Mbak Maria langsung dalam pikiran, oh jangan-jangan ini terjadi beneran ciumannya. Kayak saya rasa sih nggak ada. Jadi moral kompas saya, kalau saya ditanya misalnya oleh polisi, saya di BAP oleh polisi, saya katakan tidak ada delik yang terpenuhi. Tapi tadi yang saya katakan, polisi bisa cari karena sistem pembuktian kita yang menekankan kepada alat bukti yang kuantitas ya, 2 alat bukti. Bisa tersangka, ya cari orang lain yang bisa bilang itu melanggar delik kesusilaan. Gitu, jadi ini yang membuat ke kiri ke kanan gitu loh. Nah itu dia Pak Arianto, biar nggak ke kiri ke kanan bagaimana Pak Arianto? Enggak, ini memang kasusnya ini adalah delik yang bisa ke kiri ke kanan. Makanya itu Amnesty International kan minta itu diputuskan pasar karet dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, delik itu nggak bagus kalau diputuskan, karena itu nanti tidak ada lagi rambu-rambu orang menyampaikan pendapat ya. Orang menyampaikan pendapat, bebas berpendapat, tapi mesti ada rambu-rambunya dong. Contohnya yang paling banyak ya, demo nggak boleh lebih dari jam 6 malam. Kenapa? Nanti ganggu ketertiban dan sebagainya. Tidak boleh tempat ibadah. Kan itu ada rambu-rambunya. Sama juga dengan ini, bunyinya orang mengkritik itu. Kalau dulu pidana itu cuman deliknya cuma kira aja. Kalau ngeritik itu nggak boleh keras-keras gitu ya. Bunyinya kan kayak gitu ya, dulu penafsirannya cuma kayak gitu gitu. Nah itu untuk apa? Untuk membatasi supaya kita itu masih tetap tidak menimbulkan keonaran kan gitu. Sepakat. Itu tujuan hukum kan gitu kan. Tapi kan tadi Pak Aristo menjelaskan bahwa ini nampaknya nggak melanggar kalau menurut saya. Kalau dari kacamata seorang Aristo gitu. Karena gitu. Tapi polisi ini sebelum menangkap kalian udah pasti, saya udah nganjurkan ya. Setiap nangani kasus yang kayak gini ini sangat rawan gitu ya. Misalkan ada ustadz itu mau agitator apa, cari saksi ahli dulu. Statementnya ini masuk dalam ini unsur ini enggak. Begitu itu ada berarti polisi sudah punya bukti awal dong bahwa itu ada bukti awal untuk cukup untuk menentukan dia tersangka. Itulah yang dipakai gitu. Adapun nanti ya penyelesaiannya itu tuh dimana nanti apa harus pakai hukum apa tidak, itulah yang kita lihat sekarang ini gitu. Kan kemudian sekarang kan DPR sendiri minta itu supaya dibina, kan gitu kan. Ini supaya dibina, enggak apa-apa kalau menurut saya. Tapi polisi yang menangkap kemarin itu menurut saya sudah tidak salah. Dia sudah tepat ya, sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada dan KUHP yang berlaku sekarang ini gitu. Masalahnya memang KUHP yang berlaku sekarang ini sudah banyak kelemahan ya, sehingga dia tidak menampung mengenai restorasi justice dan sebagainya itu. Akhirnya ya itu yang terjadi di lapangan ini. Tapi ini suatu masalah yang menjadi pembelajaran bagus ya. Supaya kita itu lihat ya bahwa hukum di Indonesia itu memang harus diperbaiki. Ini KUHP mau dirubah, mudah-mudahan nanti perubahannya sangat signifikan. Menampung RJ ke situ dengan secara total sehingga kita tidak bingung, polisi tidak bingung dan kemudian tidak. Secara prosedur sudah sesuai, sudah tepat, tidak ada celah. Kompolnas bagaimana melihat ya? Ya terima kasih Mbak Maria. Jadi memang yang disampaikan Pak Arianto dengan Pak Aristo itu saya sedikit agak berbeda. Karena kan memes yang dibuat itu kalau diterjemahkan dilihat oleh siapapun juga, itu pasti punya interpretasi yang ya ke arah yang tadi itu. Asusila. Benar. Nah, sayangnya mahasiswi Triple S ini, mohon maaf, Triple S kan, ini kan beliau kan mahasiswi seni rupa, desain. Itu dia. Ya kan? Nah, kok yang dibikin kok yang itu? Kan di Indonesia sebagai negara yang menganut adat ketimuran, kita kan punya norma-norma. Kita punya norma-norma. Itu yang digambarkan itu adalah orang tua kita. Orang tua dari 275 kurang lebih juta rakyat Indonesia. Nah, ini yang mesti dimaknai. Jadi, apalagi beliau kalau nggak salah menggunakan artificial intelligence ya, untuk bikin gambar tersebut ya. Memang
itu kreasi, inovasi. Cuman dia menyampaikan, mengupload di ruang publik. Jangan lupa, kita tuh sekarang ada Direktorat Cyber. Direktorat Cyber itu dia patroli di ruang digital, di dunia maya, maupun di ruang cyber, Mbak. Jadi, penyidik tidak sembarangan. Beliau akan memanggil dan sudah memanggil ahli, menerjemahkan apa ini. Dan ternyata ahli mengatakan demikian. Walaupun mungkin bisa kita manggil ahli lain, tapi pada saat kesempatan pertama, penyidik sudah menemukan at least 2 alat bukti yang sama. Makanya berani melakukan penangkapan dan penahanan. Begitu Mbak Maria. Oke, artinya kalau dalam kacamata Anda, artinya ini memang kalau dilihat boleh disebut kebebasan berpendapat, kemudian kreativitas, tapi kebablasan begitu ya. Nanti bagaimana respon dari Mas Aristo dan juga Pak Arianto? Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Bahwa pada hari ini, rekan-rekan, sebagai perkembangannya, hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari, yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB, di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian juga penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan, ya, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya. Ya, itu dia babak baru dari kasus ini. Kalau kita lihat kemudian pada minggu malam kemarin, kemudian ini penangguhan sudah dilakukan terhadap proses penetapan tersangka terhadap SSS, penahanan terhadap SSS ini. Tapi kalau misalnya dilihat Mas Aristo, Anda melihatkah kemudian ada yang janggal di sini atau memang sudah tepat sebenarnya sejak awal? Jadi gini, yang pertama, tadi kan Pak Arianto juga mengatakan, nggak ada yang salah penyidiknya. Betul, secara prosedural nggak ada yang salah. Memang kewenangan polisi tadi kan saya underline itu kan begitu besar ya. Tapi tadi Pak Arief juga saya menarik ada 2 kata kunci. Ini menjelaskan logika kenapa polisi sampai menangkap dan menahan sebelum akhirnya menangguhkan. 2 kata kunci itu, satu, presiden orang tua. Yang kedua, norma ketimuran. Nah, saya nggak bilang itu salah, ya. Tapi ini logika, kemungkinan besar ini logika yang dipakai polisi untuk menindak. Saya jelaskan. Pertama, presiden sebagai orang tua. Nah, ini memang logika, ya. Bahayanya maaf nih logika ini. Kita tidak bisa membedakan presiden ini sebagai orang, ya, atau dalam tanda petik sebagai orang atau sebagai lembaga negara. Personifikasinya itu bercampur sehingga negatif konsekuensinya Pak Arief, kalau logika itu, presiden ini dianggap nanti patronizing presiden, dianggap sebagai raja yang harus dilindungi. Jadi apapun kritik, penyerangan, wah kita harus bertindak nih, raja kita lagi diserang. Nah, ini logika sederhananya. Itu tadi yang saya garis bawahi, orang tua. Jadi itu ada blending presiden sebagai person atau presiden sebagai jabatan lembaga. Nah, kalau saya melihatnya ini kritik presiden sebagai lembaga, sebagai jabatan, karena misalnya isu 2 matahari itu yang pertama. Yang kedua, norma ketimuran. Nah, ini yang menarik. Ini yang tadi saya katakan. Ini yang saya katakan ini moral compass. Ada orang yang mengatakan norma ketimuran tuh, ini deskripsinya juga susah nih, norma ketimuran apa. Tapi ya, oke lah misalnya. Nah, ini kan susah juga. Kita anggap tuh misalnya Asian values, ya, collectivism yang menganggap bahwa tadi presiden ini orang tua. Oh, nggak pantas dong orang tua kita digituin. Nah, itu norma ketimuran. Tapi ada juga ahli tadi yang mengatakan, yang menganggap enggak dong. Kalau ahli yang normanya agak kebarat-baratan, yang menganggap free speech itu lebih absolut, tadi saya sudah kasih contoh di Jerman Timur bahkan itu dilakukan, tapi bukan untuk mengkritik, tapi justru untuk strengthening sosialisme. Nah, itu berbeda pasti. Nah, itu yang saya katakan, kalau polisi enaknya, kalau cari ahli yang pro adat ketimuran, nah ini pidana. Kalau cari ahli yang
pro agak ke barat-baratan, oh ini nggak pidana. Nah itulah kewenangan yang begitu besar tadi. Itulah persoalan sistem pembuktian kita. Karena semuanya hanya kuantifikasi. Jadi alat ahli yang mengatakan ini pidana, oh itu satu alat bukti. Tinggal butuh satu alat bukti lagi, tersangka dia bisa ditahan. Betul. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nah kenapa ini jadi begini? Ya, nah saya pikir karena banyaknya kritik tadi. Karena banyaknya kritik tadi yang lahir dari tindakan yang lahir dari logika tadi, norma ketimuran dan presiden sebagai orang tua, ternyata reaksinya begitu besar. Ya, saya menduga reaksi begitu besar ini nggak bagus juga untuk presiden. Karena kan nanti disangkutnya jangan-jangan ini perintah presiden. Jangan-jangan presiden ini mau dalam tanda petik berperangai sebagai raja yang harus dilindungi. Nah, oleh karena itu ini di reverse. Nah, apapun yang terjadi, sekali lagi saya mau garis bawahi, ini menunjukkan kok gampang banget ya mentersangkakan orang ya. Oh. Iya nggak sih? Itu kan kayak mentersangkakan kemudian diandu lagi. Tapi kan persoalan menangkap, menahan ini kan persoalan yang sangat kritikal buat orang yang mengalami itu dan keluarganya. Nah makanya saya setuju dengan tadi Pak Arianto, ini momentum juga. KUHP revisit lah. Jangan gampang banget dong. Dan yang terakhir, sebenarnya Mahkamah Konstitusi ini, putusannya walaupun pasalnya berbeda ya, tentang pencemaran nama baik, Mahkamah Konstitusi ini tafsirnya tentang Undang-Undang ITE ini sudah agak ke barat-baratan. Kenapa? Dia katakan bahwa, lembaga negara nggak boleh ngaduin. Korporasi nggak boleh ngaduin. Jadi dia sudah agak ke kanan, ke barat-baratan nih dengan bahasa sederhananya. Nah, di tengah iklim hukum seperti ini, kok tiba-tiba Bareskrim menjemput mahasiswa perempuan seni rupa dari ITB pula. Nah ini yang jadi persoalan, no wonder reaksinya begitu besar. Oke, artinya entah saat ini kemudian sudah ditangguhkan atau tidak, proses awalnya yang ada kritis di sana ya. Oke. Tapi awalnya kita ingin tahu betul sebenarnya Pak Arianto, makna ditangguhkan ini seperti apa? Apakah kemudian ini mengarah kepada penghentian penyidikan atau justru kasusnya masih lanjut, tidak ada itu dalam aturan? Ditangguhkan itu tidak ada kaitannya dengan proses itu mau diteruskan apa tidak. Penangguhan itu hanya pertimbangan penyidik untuk tidak menangguhkan karena bisa menangguhkan karena dia jelas tidak akan mengulangi lagi, menghilangkan barang bukti dan sebagainya itu kan tidak subjektivitas. Syarat subjektifnya kayak gitu, gitu. Nah sekarang ini kemudian ternyata ada banyak desakan. Itu tadi kan ditambah itu karena aspek sosial itu tidak ada dalam KUHP itu. Syarat-syarat penangguhannya cuma 3 itu aja. Itulah yang saya bilang itu Pak Aristo ya. KUHP kita itu terlalu mengarah hanya kepada pidana-pidana doang. Jadi nggak ngelihat pada hak-hak orang yang diatur dalam itu, hak tersangka maupun hak korban. Kan terlalu gitu. Keras ya. Fokusnya Pak, fokusnya terlalu pada pemidanaan, bukan pada pengembalian kerugian korban. Siap. Jadi itu Bu, nggak ada kaitannya antara penangguhan itu dengan ini selesai apa tidak. Tapi gitu kalau Anda lihat, ini arahnya akan kemana? Itu dia, lanjutkah kasus tergantung ini? Dari lihat ini, nanti bagaimana pertimbangan polisi ya, mempertimbangkan antara delik yang diterapkan itu, dan kemudian nanti kan itu tadi Pak Aristo kan bilang saksi ahli nanti pasti ada tandingan dan sebagainya, kan gitu kan. Nah itu biar aja diadu di pengadilan kalau memang kita itu sebagai alat penegak hukum ya, harusnya memang kayak gitu. Tetapi kalau kita melihat sekarang, pengadilan itu ya polisi bertindak tidak cukup legal, tapi harus legitimate sekarang ini. Betul. Nah itulah jadi maka kalau dia dianggap legitimate itu tadi mendengar kesan-kesan dari orang lain ini ya janganlah ini diterapkan gitu. Dibina saja. Itu bisa dibina nantinya. Tetapi saya tidak sependapat dengan gini. Wah polisi kok bisa mudah sekali menangkap dia. Ya menersangkakan orang katanya gitu. Karena rumusnya polisi itu Pak tinggal rumusan undang-undang Pak. Unsur-unsur yang ada di pasal itu ada nggak? Oh cocok kemudian dia ini benar apa enggak tanya saksi ahli. Nah saksi ahli ya dia pasti saksi ahlinya banyak kan di situ. Kalau memang ada berarti bukan hanya polisi sendiri yang menafsirkan undang-undang itu Pak. Jadi kalau memang itu merubah supaya ini ya jangan sampai ekspresi ini dilarang diberangus kayak gitu, ya undang-undangnya dihapus itu. Cuman nanti mau nggak kita kalau itu dihapus kemudian nanti kebrutalan tambah-tambah. Orang jadi anak-anak muda makin tidak sopan dan sebagainya, menghina siapapun, seenaknya sendiri seperti di negara barat sana. Negara kita, negara timur kan beda Pak, gitu alamnya kan gitu. Itu jadi ini perlu dipertimbangkan gitu. Jadi kalau saya sih memang dalam kondisi kayak gini ya memang sebaiknya ya dibina. Tapi saluran hukumnya ya ini tadi, kalau menurut KUHP sebenarnya nggak ada itu. Karena tidak ada kewenangan dari penyidik untuk menyelesaikan itu.
kewenangan penyidik itu hanya menghentikan penyidikan apabila ya tidak cukup bukti atau tersangkanya meninggal, perkaranya bukan pidana. Itu yang berlaku di KUHP loh. Nah, mudah-mudahan nanti KUHP yang baru itu ya ada untuk kepentingan sosial. Nah, itu gitu, Pak. Itu jadi kalau mau merubah KUHP itu yang menerima masukan dari bukan hanya semata-mata pada tersangka itu tadi. Jadi gitu, Pak. Jadi ada nggak ada kaitannya, tetapi saya pikir-pikir ini kelihatannya nanti akan memungkinkan sekali selesainya ke arah pembinaan. Salah satu opsi di sana ya kan. Komponas melihatnya juga demikian? Begini Mbak Maria. Jadi kalau kami melihat di sini ada wisdom. Wisdom. Jadi diawali dari yang bersangkutan Triple S itu, oh ternyata begini akibatnya. Jadi beliau melalui orang tua, melalui kuasa hukum, meminta maaf kepada ITB, kepada yang dibuat memes tadi, ya kan? Dan akhirnya ada respon dari kepala kantor komunikasi kan, itu masih anak muda dibina. Kemudian Pak Habib Kurman dari Komisi 3, termasuk Pak Kapolri. Beliau dengan kebijakannya akhirnya yang disampaikan Pak Arianto tadi, tidak melarikan diri, tidak mengulangi tindak pidana, tidak merusak barang bukti, sanggup untuk dihadapkan kembali manakala dibutuhkan, ya ditangguhkan. Ditangguhkan bukan berarti terus nanti perkara selesai. Itu memang bahasa formalnya gitu Pak Aristo ya. Betul. Tetapi ke depan tergantung, kita ada namanya Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2001 tentang keadilan yang restoratif. Nah ini bagaimana, apakah mau dilanjutkan atau tidak, tergantung nanti daripada penyidik itu sendiri. Demikian Mbak Maria. Oke, tapi kalau dari kacamata Anda, akankah kemudian kasusnya akan dilanjutkan hingga ke bea hijau atau justru nanti berakhir seperti Anda tadi sampaikan, restoratif justice ini? Ya, nanti kan penyidik kan akan melihat Arturiusnya sudah ada perbuatannya melanggar pasal 45 tadi, Yonto 27 tadi. Arturiusnya sudah ada, tetapi mens reanya kan perlu diuji, niat melakukan suatu tindak pidana. Karena dia mahasiswi seni rupa, itu adalah dipikir suatu hal yang sifatnya improvisasi atau inovasi. Ternyata yang bersangkutan saya yakin mungkin belum sepenuhnya memahami hukum Mbak Maria. Baru semester 2. Itulah. Itu yang disampaikan. Jadi nanti akan didalami mensreanya ada nggak ini. Demikian Mbak. Oke. Ya betul, kalau soal penangguhan itu ya bukan menghentikan perkara. Tapi kalau ditanya kepada saya, prediksinya kemana di perkara? Saya pikir sih nggak sampai ke pengadilan ya. Prediksi saya sekarang mungkin lagi dicari lagi ahli tandingan yang mengatakan ini bukan tindak pidana. Karena sebelumnya ada ahli yang mengatakan ini pidana. Supaya bisa ditimbang-timbang nih, apakah mau diputuskan, diberhentikan dengan bahasa tidak Anda cukup tuh nampaknya bukti, kok semudah itu kedua, sih menangani kasus gitu loh Mas Aristo. Memang mudah. Nggak perlu ada alat uji kualitatif ya. Misalnya, saya kasih contoh misalnya kayak di Amerika atau di Singapura. Kalau polisi mau mempersangkakan orang, dia harus minta izin sama hakim. Pak Arief nih banyak di Amerika nih. Coba tanya, kalau misalnya mau mentersangkakan orang, polisi itu minta izin dulu 24 jam setelah menangkap, ini bisa saya tahan lagi nggak? Ini boleh nggak dakwa chargesnya saya kenakan ke dia? Kalau di kita kan enggak. Ya, kalau di kita KUHP kita, ya memang KUHP kita DNA-nya otoritarian, sehingga fokusnya adalah bagaimana caranya negara gampang lah nangkep orang biar tertib, gitu logikanya. Saya nggak bilang itu salah, tapi ini berangkat dari perspektif yang berbeda. Sama juga dengan perspektif tadi ketimuran dan kebaratan, itu kan perspektif. Ini bukan masalah benar dan salah, tapi persoalannya ekses dari DNA otoritarian di KUHP itu banyak menimbulkan masalah. Ya, saya udah diundang TV One udah sering banget nih ngomongin kayak begini. Itu adalah salah satu indikator. Memang gampang memberhentikan, memutuskan, tiba-tiba mengangkat lagi. Tanya bapak-bapak para jenderal ini yang sudah makan asam garam, kan nggak terlalu sulit. Kalau mau cari saksi ahli tinggal panggil. Kira-kira siapa ya yang cocok nih? Atau kadang-kadang mohon maaf nih, kalau dia punya misi tertentu, kira-kira yang cocok dengan tesis saya siapa ya? Jangan Aristo kalau Aristo nanti bilang ini bukan pidana, saya mau cari yang ini yang pidana. Itu kenyataan. Perintah undang-undang gitu tadi kan kalau Pak undang-undangnya memberikan, memang dasarnya kayak gitu aturannya. Undang-undang memberikan manuver yang luas banget kok. Memberikan peluang. Iya. Begitu ya Pak? Iya betul. Jadi ini menambah inspirasi bagi saya nih. Sekarang polisi ya, kalau saya untuk sekarang ini ya, dengan melihat data yang ada kelihatannya, tapi dengan desakan yang ada sehingga dia terpaksa harus tanda petik mengeluarkan gitu ya. Paling tidak kan dia beban ini, sudah nuntut gitu-gitu ya. Mesti harus dihentikan gitu ya.
Nah ini tadi terpikir saya nih, bagus ini sarannya. Cari saksi ahli yang lain yang mengatakan bahwa itu bukan. Nah nanti kan tinggal, oh nggak cukup bukti, dihentikan. Itu Pak cara yang terbaik untuk saat ini ya. Tetapi itu kan cara yang tidak bagus. Ini yang salah adalah undang-undangnya. KUHP kita itu yang harus dirubah Pak. Sembari nanti kemudian penyidikan itu tidak hanya penghentian, penyidikan itu tidak hanya karena tentang mati, bukan pidana, kurang bukti, tambah untuk kepentingan sosial yang lebih penting bisa dihentikan. Baru itu selesai. Nggak bingung polisinya Pak, nggak disalahin terus. Betul, nah, itu dia. Mudah sekali menangkap itu. Saya menyalahkan sistemnya Pak. Iya, sistemnya. Itu. Polisinya ya dia maju kena mundur kena juga. Iya. Kadang-kadang. Nah itu dia, agar juga kemudian kita tidak bingung begitu ya, hal serupa tidak kembali terulang. Apa sih sebenarnya batasan-batasan antara pencemaran nama baik, kritik, dan juga kemudian kebebasan berekspresi, agar kemudian tidak ada lagi yang tersandung di sana. Kami akan membahasnya usai jeda sesaat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, kami coba ajak Anda untuk melihat secara sejarah begitu ya, mana saja kasus-kasus pencemaran nama baik yang kemudian dijerat dengan pidana UU ITE. Berikut ini kami tampilkan untuk Anda. Kalau kita lihat pemirsa, ini ada dari kasus yang kemudian muncul dari media sosial hingga kemudian ditarik ke pengadilan. Ini ada Baik Nuril yang mungkin Anda masih ingat, di mana dipidanakan karena menyebarkan rekaman pelecehan verbal atasannya. Putusannya divonis bersalah, namun kemudian mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Berikutnya pemirsa, ini ada Prita Mulyasari yang kemudian dilaporkan karena mengeluhkan pelayanan di rumah sakit. Divonis dengan bersalah, namun kemudian dinyatakan tidak bersalah melalui peninjauan kembali atau PK. Lagi-lagi kalau kita lihat pemirsa, ini kasus ujaran kebencian dan juga pencemaran nama baik yang berawal dari media sosial hingga menuju ke meja hijau. Tentu ada Buniani yang kemudian dipenjara setelah mengedit dan menyebarkan cuplikan pidato Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan putusan 1,5 tahun penjara. Belum selesai sampai di sana, ada lagi pemirsa, kita tahu betul John Ruh Ginting yang kemudian dianggap menyebarkan kebencian lewat tulisan di media sosial. Putusannya sama, 1,5 tahun penjara. Tentu kita tidak ingin menambah nama-nama ini. Paling tidak kalau kemudian kita melihat dari kasus mahasiswa ITB ini, tadi sudah disampaikan, memang sudah ditangguhkan, tapi kembali lagi kemudian keputusannya kepada penyidik, akankah dilanjutkan maupun juga kemudian nanti berakhir dengan pembebasan, dengan nanti kemudian dibahas di persidangan. Tapi kita ingin edukasi di sini, bagaimana kemudian masyarakat bisa dengan jelas, bisa dengan gamblang membedakan, terlebih lagi dengan unggahan-unggahan mereka di media sosial, mana itu bagian dari kritik, mana itu bagian kemudian dari pencemaran nama baik, maupun juga kebebasan berekspresi, biar tidak terselip. Ini bagaimana kemudian kita membedakan ini, Pak Arianto? Sebetulnya upaya untuk membedakan itu tuh sudah dirinci di dalam pasal-pasal setiap undang-undang pidana, dalam unsur pidananya pasti itu rincian, itu batas-batasnya itu. Tapi batasnya pasti umum ya. Pasti umum, jadi nggak bisa mungkin eksak gitu kan. Hukum, itulah kelemahan dari hukum itu gitu ya. Harus dia memberikan rambu-rambu, tapi kalau dia terlalu eksak nanti juga nggak bisa diterapkan. Tapi kalau tidak clear gitu, multitafsir, itu sudah risiko daripada hukum. Nah, menurut saya sekarang ya kalau mau begitu, semua bertanggung jawab untuk membina agar para penyampai pendapat itu dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menimbulkan kekacauan demi negara kita di masa depan. Jangan sampai negara kita tuh kacau balau hanya gara-gara kita berdebat terus gitu ya. Tapi kemudian kalau mau ditindak, wah itu namanya memberangus kebebasan. Tapi demo yang saya nanya sendiri yang merusak lingkungan, kemudian menghina orang dan sebagainya itu dibiarkan, kan nggak mungkin gitu. Jadi intinya menurut saya ya rincian di dalam hukum yang kira-kira masih pasal karet itu harus dipertajam lagi gitu. Dan kemudian sosialisasi kepada warga itu betul-betul jangan sampai sosialisasi itu berbeda-beda kan, yang sini misalnya tadi yang budaya barat, budaya timur, kemudian itu masing-masing menganggap benernya sendiri, berdebat di ini mana salah mana benar kan. Itu yang kasihan kan rakyat jadinya kan bingung kan gitu. Jadi tanggung jawab pembinaannya itu harus bersama-sama, jangan diserahkan pada aparat. Aparat suruh milih-milih dong, kalau gini jangan dikenakan, nggak mungkin bisa Pak, karena aparat kalau dibatasi kayak gitu nanti kemudian ya udah saya biarin aja. Kan gitu, itu dia. Beda hal dengan kemudian memang mereka oknum-oknum yang memiliki tujuan terselubung buruk terkait dengan hal ini. Sekarang tapi itu kita lagi kayak gitu Mbak. Kita lagi diadu domba oleh invisible hand ya,
untuk kita supaya kacau terus. Makanya itu dia. Tidak ingin Indonesia itu tentram. Gitu. Untuk mereka-mereka yang ingin menjaga kreativitasnya melalui kebebasan berekspresi seperti apa, Pak Arief? Nah, jadi begini, terima kasih Mbak Maria. Kami melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi memang kita punya kebebasan berekspresi di alam demokrasi. Cuman kita kan dari lingkungan keluarga itu harus ditanamkan nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai moral. Termasuk di lingkungan dia tempat tinggal maupun di lingkungan sekolah. Nah, ini harus dimaknai secara baik oleh para pelajar kita, mahasiswi kita. Jadi dengan adanya permasalahan yang sekarang terjadi, itu bisa dijadikan pembelajaran. Jangan sampai mereka sembarang-sembarang main gampang, main gadget sampai lupa nilai-nilai tadi. Jangan sampai lupa itu. Meskipun itu subjektif ya? Benar, subjektif. Cuman kalau misalkan kita membuat, apalagi sekarang ada artificial intelligence kan, kita bisa bikin emoticon, memes yang macam-macam lah sesuai dengan yang ada back mind kita. Cuman kita harus lihat, kita harus ingat bahwa kita ini hidup di alam Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Demikian, Mbak. Iya, termasuk juga kalau kemudian saya bisa bacakan ya, apa kemudian perbedaan kritik dan juga hinaan begitu ya, di mana kritik ini merupakan pendapat atau masukan terhadap kinerja yang tentu isinya ada rasional dengan data terukur dan juga sesuai fakta, tidak ada unsur emosional dalam ranah kritik. Kemudian untuk hinaan tidak ada data yang terukur sehingga bisa menyakiti maupun juga kemudian mempermalukan dan juga merendahkan seseorang. Demikian, Mas Aristo? Tadi Mbak Maria yang sebutkan tadi unsur-unsurnya itu juga bisa ke kiri ke kanan, mempermalukan, terukur ya. Karena saya setuju sama Pak Arianto tadi mengatakan tidak bisa diberikan indikator yang eksak. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena yang namanya soal kebebasan berpendapat ini pasti dinamis. Tergantung apa dinamis? Pertama, ini tergantung sebenarnya yang lebih dalam lagi, tergantung sebenarnya bagaimana negara memandang apa itu kebebasan berpendapat. Bagaimana negara memandang hak individu dengan relasi kekuasaannya. Ini sangat dalam karena ini menyangkut dengan ideologinya. Itulah yang tadi kita diskusikan ke barat-baratan atau ke timur-timuran. Kalau kita lihat demokrasi barat yang liberal itu bebas. Lihat kemarin demonstrasi Amerika di Trump, Trumpnya dihabisin. Nggak ada masalah. Nah, apakah itu cocok di Indonesia? Demokrasi apa sih kita? Nah, ini adalah sebuah pergulatan bangsa masih. Nah, tapi ada satu indikator positif buat saya. Mahkamah Konstitusi sudah agak ke kanan tuh. Artinya sudah agak ke barat-baratan dengan pasal Undang-Undang ITE. Dia mengatakan tidak boleh lagi institusi, tidak boleh lagi korporasi untuk mencemarkan nama baik. Nah, ini artinya relasi hak individu itu dinaikkan derajatnya. Ya, dinaikkan derajatnya, paling tidak dia sama dengan negara. Itu bedanya. Sederhananya gini, bedanya demokrasi liberal dengan demokrasi ketimuran apa sih? Demokrasi liberal itu hak individu kalau tidak lebih tinggi atau setara dengan kekuasaan negara. Tapi kalau yang kita sebut ketimuran ini, demokrasi Pancasila, ketimuran, Asian values, collectivism, itu artinya, hak kamu itu, hak kebebasan individu kamu itu di bawah kekuasaan negara. Makanya tadi subconsciously Pak Arief memakai kata orang tua. Itu subconscious itu, dan itu tidak salah. Saya tidak mengatakan itu salah. Itu subconscious, itu didikan dari Pak Arief, itu nilai-nilai yang dianut oleh Pak Arief. Tapi kata kuncinya itu tadi, kita mau kemana? Ini evolving, dinamis, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Begitu Mbak Maria? Ya, artinya juga MK yang telah memutuskan gugatan terhadap pasal 2745 tuh membawa sedikit pencerahan untuk kebebasan berekspresi di tanah air? Buat orang yang senang dengan demokrasi mirip-mirip Amerika, mirip-mirip Eropa Barat, wah itu angin segar. Tapi buat orang yang penganut demokrasi ketimuran, nggak mau dong, orang tua gue masa bisa nanti presiden, masa bisa nanti dijelek-jelekan, nggak mau, itu kan orang tua gue. Tergantung cara pandangnya Mbak Maria. Nah itu dia kan, MK kan paling tidak mengerti di sana bahwa huru-hara konara yang berada di media sosial tidak bisa kemudian diartikan pula di dunia nyata, begitu kan? Pak Arianto, respon Anda? Iya, kalau saya memanai yang Mahkamah Konstitusi itu menurut saya masih rasional. Karena adanya kegaduhan di dunia maya. Itu bukan kegaduhan yang di fisik kan. Harus gitu dong. Nanti kalau seandainya kegaduhan di dunia maya itu menjadi suatu salah satu unsur delik itu, kita diskusi itu masa itu kegaduhan kan. Termasuk juga kasus-kasus semacam ini. Enggak salah ini pada itu berdebat masalah diskusi.
Tetapi kegaduhan yang menimbulkan kerusuhan fisik itulah yang jadi pidana. Saya sependapat dengan termasuk juga kasus-kasus semacam ini, Pak Arianto. Kalau ini kan kegaduhan gimana jadi ya? Akibat daripada itu kan, kan kemudian terjadi perdebatan di mana-mana. Tetapi ini kan delik yang dimasukkan kan bukan delik itu. Dia cari-cari delik yang kira-kira masuk akal untuk bisa nangkep itu kan. Itu tadi kan. Bukan menimbulkan kegaduhan yang dimasukkan sini. Bukan kan? Bukan, Pak. Itu tadi soal lalu asusila. Itu nggak usah dibantah lagi karena ada saksi ahli yang memungkinkan kan gitu ya. Saya satu ingin nambahkan ya, mungkin kuncinya itu tadi Pak, kebebasan berpendapat itu ya. Bebaslah berpendapat, silahkan. Itu hak orang. Tetapi dia juga harus menghargai hak orang lain juga dong. Betul. Hak orang lain jangan dihina, jangan dijelekan, jangan kemudian diperlakukan, diganggu ketertibannya. Kalau itu berimbang, saya kira negara kita nggak akan kacau seperti sekarang ini. Iya, jadi dinamika kehidupan kita itu sekarang berkembang luar biasa. Apalagi ditambah dengan adanya teknologi informasi yang semakin pesat, termasuk artificial intelligence di salah satunya. Jadi dalam kita mengekspresikan itu, kita tetap harus menganut kepada kita hidup di mana, kita dilahirkan di mana, dibesarkan di mana, sekarang kita berkarya di mana, itu jangan nggak boleh lupa. Kalau tadi kami menganalogkan sebagai beliau itu ada sebagai orang tua, ya karena beliau itu adalah orang tua daripada 275 penduduk Indonesia dan harus kita hormati. Karena bagaimana juga kalau enggak siapa lagi? Ya kan? Orang tua kita sendiri aja kita hormat, apalagi beliau. Nah, itu pendapat kami Mbak Maria. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Saristo, terima kasih banyak Pak Arief, Pak Arianto sudah bergabung bersama kami. Kita ingin lihat lah ya nanti bagaimana kelanjutan dari kasus ini, betulkah sesuai dengan prediksi akan ada restoratif justice bahkan hingga berujung pembinaan di sana agar hal serupa juga tak kembali terulang. Masyarakat juga bisa gamblang membedakan dan juga berekspresi sesuai dengan ranahnya. Terima kasih banyak. Begitu Tiara, dialog hari ini menarik. Terima kasih. Kami akan hadir dengan informasi di Apa Kabar Indonesia Malam mengenai proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini berubah menjadi tragedi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.